terima kasih kembali kepadamu karena kekuatan, kemampuan Kau berikan kepada setiap kami. Kami sehat, kami kuat. Kalau kami ada dalam kesakitan dan penderitaan penyakit, itu penyakit yang tidak membahayakan, akan membawa kehidupan kami lebih mengasihi Engkau, mencari wajah-Mu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus Masih memberkati setiap kami. Kami bersyukur kami akan belajar satu kebenaran, yaitu kedalaman akan pujian dan penyembahan, di mana Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan sudah membuka semua jalan untuk setiap anak-anak-Mu di akhir zaman ini melakukan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebenarnya judulnya itu bukan Musa dan Daud, tetapi adalah kedalaman. Cuma nanti ada satu perbedaan antara tabernakel Musa dan pondok Daud. Oke, berikutnya ya. Kita lihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan ini, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28, dan kita akan membaca bersama-sama. Karena dasarnya dari sini, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Ayo kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15. Kristus adalah pengantar dari perjanjian baru, yang ini Hamasiah. 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba dan darah anak domba, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia akan mendapat kelepasan neraka. Iya, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa tingginya Kristus yang berkorban kita telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada kami sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Yang Maha Hidup. Iya, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang lama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak
domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang akan kami turun bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat yang untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan kami segala sesuatu disucikan seluruh dan tanpa penumpahan darah diadakan perkebunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus berbuat masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan tambahan saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk melihat hadirat Ilahi, melihat dunia kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab tidak ia harus ulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya sekali saja menyatakan dirinya pada saat mati untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya sekali saja menghapuskan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan dihakimi sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Iya, puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Nah, kita akan melihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, saudara, ini jadi saudara, ada satu hal yang mana kita harus tahu bahwa Yesua HaMasyiah itu menggenapi. Jadi kalau dulu itu dengan binatang, darah anak domba jantan atau lembu, darah anak lembu jantan. Nah saudara, sekarang itu sudah digenapi. Jadi pola Taurat itu digenapi dengan matinya Yesus, matinya Yesua HaMasyiah di atas kayu salib. Saudara, jadi saya mungkin hanya menjelaskan sepintas ya, bahwa tabernakel ini adalah merupakan pola keselamatan yang sebenarnya harus dipahami oleh setiap anak Tuhan. Tanpa saudara lihat ini, saudara bisa bercerita tentang Injil. Begitu. Pintunya adalah Yesua HaMasyiah. Itu Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 itu adalah pintu. Dia adalah pintu. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang ke surga tanpa dia. Seperti itu. Dari mana kita tahu itu? Dari kitab Injil. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi saudara sudah bisa bercerita. Begitu. Lalu ada mesbah korban bakaran. Kalau dulu itu mereka membawa lembu atau domba disembelih, dan itu berulang-ulang untuk menebus dosa. Tetapi melalui Yesua HaMasyiah
Dia mati di atas kayu salib, itu ada di mesbah korban bakaran itu. Dia digantung dan mati seperti anak domba yang disembelih, disalib, darahnya dicurahkan untuk menebus kita satu kali saja, seperti itu. Dan darah itu dibawa masuk. Ya. Nah, di sebelahnya ada kolam pembasuhan. Ini berbicara tentang baptisan. Kita tahu bahwa baptisan itu ada 3. Baptisan air, jadi saudara. Jadi saya tanpa itu saya bisa bercerita tanpa lihat. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Mungkin saudara tanya, pendeta macam mana baptisan air? Baptisan air adalah baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau Yeshua Mesias. Diselamkan. Karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat itu dikatakan bahwa seperti Kristus mati dan bangkit dari kematian, demikian juga kamu dibaptiskan, itu kamu itu dikuburkan bersama Dia mati. Lalu kamu keluar dari air menjadi manusia baru, bangkit dari kubur menjadi yang baru. Seperti itu. Jadi bersih. Semua ditanggalkan di kolam atau di Sungai Yordan. Seperti itu. Nah, baptisan Roh Kudus ada di mana? Nah ini kalau kita lihat ini halaman, bagian yang ini dari sini sampai sini ini adalah ruangan suci. Nah, untuk masuk ruangan suci itu ada berapa? Ada 5 tiang itu. 5 tiang itu adalah nabi, rasul, guru, gembala, dan penginjil. Benar. Nah, Yeshua Mesias membawa darahnya sendiri, ya, dari sini masuk ke ruangan kudus. Di situ ada 2 alat, misalnya dipertunjukkan dan pelita emas, itu bicara firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Firman tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Orang kebanyakan yang penting itu Roh Kudus. Ya, nanti kalau kamu Roh Kudus itu kamu rokok kudus atau rokok apa ya? Atau roh Buddha kamu tidak tahu. Tetapi karena ada firman kita tahu. Yang penting itu firman. Orang hafal firman. Sampai di luar kepalanya dia tahu firman. Tetapi dia tidak melakukan firman. Hidupnya masih mabuk, merokok, berkelahi, maki-maki, pukul istri dan sebagainya. Itu persoalan. Tapi kalau dipimpin oleh Roh, tidak mungkin dia mau pukul istrinya. Karena istrinya itu adalah teman pewaris. Karena istrinya itu adalah mempelai juga sama-sama dia. Dari kerajaan surga, dari pria laki-laki surga, yaitu Yeshua Mesias. Seperti itu. Nah, saudara, kemudian di belakangnya ada mesbah dupa dan ini tabut perjanjian. Nah, ini ada 4 tiang, ya, 4 tiang ini siapa? Itu Henok, harusnya Musa, ya. Elia, kemudian siapa lagi yang dibawa naik ke surga itu? Saudara apa? Henok, Elia, siapa lagi? Musa. Dan yang terakhir adalah Yeshua Mesias sendiri. Karena Musa itu sampai hari ini mayatnya tidak ada, tidak diketemukan. Memang tidak tertulis secara Musa diangkat ke surga, tidak ada. Nah,
Saudara, itu pintu tirai. Jadi di depan pintu gerbang, di tengah ruangan suci itu pintu kemah, dan itu tirai. Waktu Yesus yang mati di salib itu terbakar dan terbelah. Jadi ini tidak ada lagi, tidak ada tirai lagi di sini. Tidak ada tirai lagi, tidak ada. Orang dari sini dipermudah untuk dia bisa masuk di dalam kerajaan surga, yaitu ruangan maha suci, bertemu muka dengan Tuhan, seperti itu. Nah, saudara, orang senang di sini, Ini di halaman, mereka suka di sini. Di sini sudah berkurang, di ruang suci ini sudah berkurang, di mana dia harus belajar firman, punya pemahaman tentang karunia-karunia roh dan ujian penyembahan. Ini sudah kurang. Banyak yang dipanggil, yang dipanggilnya itu juga dipilih itu harus setia. Disinilah setia. Jadi banyak yang dipanggil, dipilih itu berkurang, yang setia itu lebih kurang lagi. Makanya yang masuk surga itu cuma sedikit, tidak banyak. Dan Tuhan itu mau surga itu penuh. Nah, ini persoalannya, gitu. Mengapa kita buang-buang uang? Ibaratnya seperti itu. Orang dunia bilang kita buang-buang uang. Kita harus pelayanan penjara, kita harus melayani anak-anak, harus melayani pemuda. Itu uang semua. Makanya saya bilang saya harus kaya. Apa kaya itu salah? Tidak, karena kaya itu adalah sesuai dengan firman. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya segala kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Tuhan tidak pernah merancangkan kita jadi orang miskin, tidak pernah. Mungkin kalau kita miskin itu kita diuji, diproses, dibentuk, supaya kalau kita jadi kaya tidak sombong. Begitu. Kalau kita jadi kaya tidak untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita jadi kaya, kita bisa tolong orang lain. Begitu. Jadi tetap ada sikap kerendahan hati. Orang bilang kita sombong, sepertinya seperti itu, tetapi sebenarnya tidak. Oke, berikut. Ya. Nah, yang kedua ini ruang kudus, itu bicara untuk menunjukkan kesucian. Ini sudah berkurang, ya, masuk ke sini sudah berkurang. Orang sukanya euforia itu ada di halaman tadi, yang akan diserahkan kepada antikris untuk diinjak-injak. Dan dia harus membayar dengan nyawanya untuk dia masuk surga. Dan yang ketiga adalah ruangan atau ruang maha kudus, di mana ada batu perjanjian, 2 lot batu, tongkat harun bertunas, buli-buli berisi mana, dan gulungan hitam. Oke, lanjut. Nah, saudara, menurut tabernakel Musa itu saudara, yang harus tetap dilakukan itu adalah ukupan harus tetap dibakar. Pagi lampu dibersihkan, ukupan dibakar. Senja lampu dipasang, ukupan dibakar. Jadi 2 kali, pagi dan petang. Ini pola tabernakel. Terus kemudian yang berikut, nah, pola pujian penyembahan setiap pagi dan senja 2 kali sehari. Itu tadi yang dilakukan. Jadi hidup orang Kristen itu memang harus dibersihkan, seperti lampu itu tadi. Tidak mungkin orang menaruh pelita di bawah kapal. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14 dan 15. Ukupan dibakar itu supaya apa? Baunya harum. Pujian penyembahan kita ini berbau harum.
Pola pujian penyembahan yang kita lakukan ini sudah semakin bagus. Hari Sabtu kemarin saya lihat tangan itu terulur. Tangan itu terulur. Dan saya menangis karena ada perkara surga yang dinyatakan. Jadi bau harum Kristus itu harus ada di mana-mana, bukan bau busuk. Harum Kristus itu mencerminkan bahwa saudara sebagai anak Tuhan, sebagai anak Yesus Maha. Bagaimana mau berbau harum kalau saudara perilakunya tidak benar? Kita tidak menjadi problem solver, kita tidak menjadi pemecah masalah, tetapi justru kalau kita ada itu menimbulkan masalah. Ada kan yang begitu? Kalau orang ini datang pasti timbul masalah. Nah, kita tidak seperti itu. Kita harus jadi terang. Yang berikutnya, nah ini tabernakel atau pondok Daud ini penting. Jadi saudara, sebenarnya saya harus ambil dari Obed-Edom itu. Obed-Edom diberkati dengan rumahnya ada tabut perjanjian. Mereka pikir mungkin sembarang-sembarang saja angkat tabut perjanjian ini. Ternyata saudaraku, ini harus melalui satu prosesi. Tidak angkut, masukkan gerobak, diangkat. Akhirnya kan mereka mati. Siapa namanya yang mati, Pak? Saya lupa namanya. Siapa yang mati? 2 orang. Karena mengangkut, karena berbuat salah. Dan Daud cuma menaruh ini, dia buat pondok, taruh tabut perjanjian ini. Lalu orang datang, tidak melalui kayak Musa lagi, kayak Musa lagi. Kalau melalui tabernakel Musa kan harus lewat halaman, harus melalui mesbah korban bakaran ini. Orang langsung datang saja dan dia datang ke tabut perjanjian itu dan langsung menyembah. Dan itulah yang dilakukan gereja Tuhan sekarang ini. Pondok Daud belum pernah ada pujian pengagungan yang begitu hebat, dahsyat. Hadirat Tuhan begitu nyata. Karunia-karunia itu limpah. Itu luar biasa. Dan itu juga yang dilakukan oleh Petrus Agung. Ternyata pendeta Petrus Agung dulu almarhum itu pernah diajar dengan Alek Abraham Tanu Saputra. Bicara soal ini. Lalu bagaimana Pak Pendeta dengan dengan ibadah yang dengan tata cara ibadah? Harus begini. Habis ini harus ini. Habis ini harus ini. Habis ini harus ini. Nanti harus begini, harus begitu, begini dan begitu dan sebagainya. Tuhan tidak dibatasi dengan seperti itu. Kalau contoh saja, tempat ini sering dipakai pujian penyembahan. Mungkin orang ada di depan, gedung gereja ini bisa menangis karena hadiratnya. Ibadah itu kita harus berjumpa dengan Tuhan.
itu harus menghormati dan menghargai Tuhan. Seperti itu, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah, saudara bisa lihat, ya, isi takut tadi itu 2 loh batu itu perintah, ya, itu adalah firman. Buli-buli berisi roti dari surga. Tongkat harun bertunas. Ini berbicara tentang otoritas, gulungan kitab. Ini adalah merupakan kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, pondok Daud ini sekarang dibangun kembali di akhir zaman. Dibangun kembali. Makanya saya mau ada menara doa di Toko Sukses. Saya akan pindah ke Toko Sukses. Dengan istri saya. Dan nanti itu mereka pindah ke sini. Karena saya harus kuasai gunung ekonomi untuk saya punya uang. Dan itu pasti jalan. Kalau sekarang ini saya menderita sekali. Ini waktu terakhir buat saya. Kalau Tuhan kasih waktu 10 tahun ya puji Tuhan. Kalau tidak 7 tahun pun tidak apa-apa. Tapi saya harus punya uang. Oke, yang berikut. Ini saudara. Mengapa kita berbicara pondok Daud? Mengapa kita berbicara pujian dan penyembahan? Tidak berbicara teknisnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak. Itu nanti ada pelajaran tersendiri. Nanti mungkin Paulus suruh khotbah. Ada toda, ada yada, ada apa ya? Mengapa? Coba saudara baca ini. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Apa yang diukur? Kehidupan orang Kristen itu apa yang diukur? Ini saudara harus tahu. Jangan saudara, yang penting saya sudah dibaptis. Belum tentu kamu masuk surga. Kalau kamu tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar akan Tuhan, surga yang mana yang kamu mau masuk? Surga yang mana? Kalau hidupmu tidak benar, penuh dengan penipuan, kemunafikan, surga yang mana yang kamu mau masuk? Jadi halaman ini diserahkan kepada antikristus untuk diinjak-injak. Yang diukur itu, coba tolong baca. Satu orang berdiri baca yang keras. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya, 3,5 tahun lamanya. Jadi ini lihat ini. Yang diukur itu adalah mesbah. Mesbah yang diukur.
mesbah ini dan diukur. Itu adalah pujian dan penyembahan. Mengapa pondok Daud itu harus dibangun kembali? Kita butuh cuma mungkin satu keluarga. Siapa yang mau mendaftar ya sekarang. Mungkin 1 minggu itu cuma butuh doa 2 jam saja. Kamu doakan semua 2 jam. Doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Nanti saya juga akan masuk juga 2 jam. Saya akan doa semua untuk semangat. Nanti gerejanya akan bangkit. Gerejanya akan penuh. Dan kita akan punya kelimpahan. Berkat kekayaan itu akan datang. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan, tidak pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan, jangan harap. Pilih hari apa? Mungkin kau pilih hari Senin sore atau mungkin Jumat sore atau siap. Pilih, pokoknya 2 jam berdoa. Nanti pokok doanya semua ada di sana. Apa pokok doanya? Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan istrimu, semua kamu doa 2 jam itu. Ada gitar. Sebenarnya saya mau pasang AC untuk di situ. Nanti kita siapkan dispenser, kita siapkan minum. Saya masih belum bisa kasih santunan, belum bisa. Tapi nanti kalau saya punya uang, saya akan kasih santunan yang setia. Paling tidak transport untuk pulang pergi saya kasih. Lalu saya bicara yang benar, bukan mau tipu kamu, tidak. Ukur mesbah itu yang diukur, dan itu adalah pondok Daud. Pujian dan penyembahanmu. Saudara pikir pujian penyembahan itu hanya kamu menyanyi, menyembah? Tidak. Itu hidupmu. Saudara melakukan aktivitas itu penyembahan kepada Tuhan. Penyembahanmu. Saudara berjalan kemana saja itu penyembahanmu. Tadi itu kaki saya sakitnya bukan main. Begitu perban dibuka, sakitnya bukan main. Tapi saya begitu di mimbar ini jadi semangat. Karena beberapa waktu lalu saya berdoa, saya lihat singa dari Yehuda. Betul. Itu singa dari Yehuda itu mengaum. Karena Tuhan juga tidak mau kita sakit. Tapi diizinkan sakit ini sebenarnya untuk kita cari Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan. Itu pondok Daud yang sudah roboh dulu dan di akhir zaman ini dinubuatkan oleh firman Tuhan harus dibangun kembali. Kita sudah benar karena kita tidak untuk kepentingan kita pribadi. Kalau gereja lain di luar sana mereka berdoa hanya untuk gerejanya, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk keluarganya. Dia tidak pernah berdoa buat orang lain. Curi jemaat orang lain ya. Kalau kita tidak, kita ini sudah. Kalau kita lakukan itu kita benar karena kita menginjil. Kita tidak lihat merek gereja, kita tidak lihat orang dari mana, dari gereja mana kita tidak lihat. Dan kita tidak berusaha untuk menarik orang masuk ke gereja kita tidak. Kecuali kalau orang itu mau sendiri, silakan. Tidak dengan cara yang tidak benar. Kita lakukan. Coba kita lihat. Sudah dibaca tadi ya bahwa di halaman itu akan diinjak-injak 42 bulan lamanya. Sudah. Antikris yang akan menginjak. Dan itu tidak lama lagi. Mungkin saudara akan bertanya, Pak Pendeta itu apakah betul nyata? Itu nyata. Itu nyata.
Gulungan kitab demi gulungan kitab sudah dibuka. Materai demi materai sudah dibuka. Makanya kalau saya sampai luput ini, saya hilang waktu. Berarti saya tinggal pulang saja. Saya dengan istri tinggal pulang saja. Tapi kalau saya punya kesempatan ini dan saya punya uang, saya bisa buat apa saja. Saya bisa buat apa saja. Tidak seperti sekarang ini, kita seperti pengemis. Mau pelayanan itu seperti kayak pengemis, minta-minta. Saya juga berdoa dengan Tuhan juga seperti ini. Saya ngomong ini dengan saudara ini sama. Bahkan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Saya tidak mau jadi pengemis, minta-minta. Kesannya seperti itu. Karena orang di luar sana kalau mau buat acara harus ada uang dulu, baru dia buat acara. Tapi kalau kita ini tidak ada uang, kita buat acara. Wong sinting, orang gila ini. Makanya saya menangis. Saya tidak mau Tuhan uang jutaan ini hanya berlalu begitu saja. Tanpa ada kesan, tanpa ada yang menoreh hati mereka, tanpa ada yang mereka dijamah dan dilawat oleh Tuhan, saya tidak mau. Seperti itu. Jadi saudara, yang diukur itu adalah mesbah dan ruangan Maha Kudus, di mana tabut perjanjian itu ada. Saudara berhadapan muka dengan muka, face to face dengan Tuhan sendiri. Seperti itu. Coba nanti kita lihat siapa yang daftar. Nanti dari jaringan doa siapa yang daftar. Kita mulai, kalau ada berkat nanti kita pasang AC. Kemarin itu memang kita mau pasang AC, tapi itu ternyata AC itu kan AC-nya Pak Yan. Jadi saya sudah bilang, sudah saya mau pasang di jaringan doa, saya kasih uang 2 juta. Dia tidak mau. Karena dia bilang AC itu katanya istrinya yang kredit. Dia mau pasang di ada satu kamar yang belum ada AC, ya sudah. Jadi saya cuma kasih bongkar dan akhirnya untung aja belum dipasang. Padahal saya semua kok saya pasang. Karena kalau ditinggal di toko sukses di Samova itu, aduh, itu pintu rolling door saja itu digeledah sama mereka. Hanya untuk mau curi barang-barang di dalam. Jadi pencuri juga bukan main. Oke, coba lihat selanjutnya bagaimana. Coba lihat itu. Kisah pasal 15 ayat 16 dan 19. Ini juga ada ditulis dalam perjanjian lama. Kemudian aku, Tuhan, jadi Yesus Mesias, akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, ayat itu juga, supaya semua orang lain dan segala bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab aku berpendapat bahwa kita tidak boleh
menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Bapa Elohim Yahweh. Jadi pintu sudah dibuka, jalan sudah dibuat. Orang tinggal mau atau tidak, itu saja. Kita beritakan Injil, dia mau terima atau tidak. Seperti itu. Jadi berbalik untuk mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pondok Daud ini harus ada di gereja. Kan ada tabernakel Musa, ada pondok Daud, ada nanti bait Tuhan Yeskiel. Bait Tuhan Yeskiel itu lawatan. Itu juga sekarang sedang dibangun. Gereja sedang buat itu bait Tuhan Yeskiel. Saya tidak khotbahkan ini, mungkin minggu berikut saya akan tampilkan gambarnya semua. Itu yang terbesar apa? Mezbah korban bakaran itu besar sekali. Mengapa? Karena intinya ada di sana. Orang harus bertobat. Lalu dari ruangan Maha Kudus keluar sungai mengalir. Saudara ingat itu? Dulunya kecil, semakin besar, semakin besar. Mungkin satu betis, lalu lutut sampai akhirnya kita tenggelam. Itu siapa? Itu Roh Kudus punya pekerjaan, dan itu belum kita lihat. Makanya Tuhan belum datang. Tapi tipologi gerejanya sudah ada. Di mana? Di Indonesia sudah ada. Nanti kalau saya ngomong begini, orang tidak suka. Tidak usah suka. Nanti saja kalau ada gambar-gambarnya baru kita. Dan memang seperti itu Tuhan punya pekerjaan. Roh Kudus itu akan dicurahkan dengan hebat, dengan dahsyat. Jangan heran, saya ini pernah mimpi berdoa buat orang mati itu bangkit. Dan itu saya pegang sampai sekarang ini. Kalau ada orang mati saya mau doakan. Tetapi saya tanya Tuhan dulu, saya mau doakan boleh nggak? Kalau Tuhan bilang boleh, ya kalau dia tidak bangkit ya tidak apa-apa juga toh. Tapi kita berdoa buat orang mati itu kalau dia bangkit itu seluruh dunia geger. Saya pernah mimpi dan betul-betul saya berdoa buat orang mati dan orang hilang. Dan itu belum digenapi dalam hidup saya. Kalau tumor, kanker itu sudah biasa. Seperti orang mati dalam kandungan didoakan hidup kembali itu sudah biasa. Oke, kita lihat lagi. Nah, sebenarnya ini satu hal yang mana setiap saudara itu harus paham. Pola tabernakel Musa dan pondok Daud, apa perbedaannya ada di mana? Kalau pola tabernakel Musa ini kan berbicara tentang pola keselamatan secara menyeluruh. Nah, ini cenderung baku.
maaf ini cenderung terpatok dan pengajarannya itu bisa jadi satu ilmu. Harus dipahami memang. Nah, kalau pola ibadah Pondok Daud itu intinya itu adalah doa, pujian, penyembahan dan unity, kesatuan dan persatuan. Nah, kemudian imam-imam melayani pagi dan senja. Kalau di dalam Pondok Daud, imam-imam melayani 24 jam non-stop. Tabernakel Musa, awalnya keselamatan ini hanya untuk orang Israel. Awalnya ya, untuk orang Israel saja. Tetapi di dalam Pondok Daud, keselamatan juga untuk bangsa-bangsa lain, untuk bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kan ini pola yang ditunjukkan oleh Tuhan di surga. Ini loh, kalau kamu mau selamat itu gini loh, lakukan ini kan gitu loh. Tetapi kenapa Pondok Daud harus dibangun kembali? Itu karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk bangsa lain juga, supaya bangsa lain selamat. Mengapa? Karena bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau bertobat. Makanya nanti ada panen raya, ada panen sulung. Saudara masih ingat? Panen sulung itu adalah kubur orang-orang kudus itu pecah. Waktu Yesus naik ke surga, bangkit itu dia sama-sama dia naik bangkit. Itu panen sulung. Panen raya itu nanti pengangkatan. Dan dia turun kembali ke bumi memerintah 1000 tahun. Tetapi pada waktu dia naik, ketemu di awan-awan dengan Tuhan Yesus Masiah, bumi ini gonjang ganjing. Ada 144.000 orang. Apakah itu orang Israel semua? Itu adalah orang dari keturunan orang Israel. Dari 12 suku Israel, 144. Dia harus mati untuk selamat dengan nyawanya, karena itu adalah nanti dia akan masuk ditinggal di zaman Antikris. Jadi di zaman Antikris itu ada yang ditinggal. Kalau saudara mau ditinggal, ya tak apa. Kalau kau punya tempat yang sunyi, lalu ada air mengalir, lalu ada ikan, lalu kau bisa cocok tanam, 3,5 tahun mungkin kau bisa sembunyi dan lolos. Tapi tidak ada HP di sana, tidak ada listrik di sana. Karena kalau ada HP tetap ketahuan, oh ada orang di sana. Dan itu panen sisa. Kita mau masuk di mana? Mau panen sulung kan sudah tidak mungkin, berarti kita harus masuk di panen raya. Itu semua ada ayatnya. Nah, saudara, cenderung tertutup. Orang lihat tabernakel Musa itu, coba di zaman Musa, tidak semua itu orang bisa sembarang masuk, tidak bisa. Bisa mengerti maksud saya? Kok mau masuk ruang maha suci? Mati. Orang yang masuk itu orang yang sudah dikuduskan. Jadi tidak main-main, cenderung tertutup. Tetapi Pondok Daud itu terbuka. Pondok Daud itu dipertontonkan kepada seluruh dunia. Pujian penyembahan,
mukjizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja, lawatan terjadi, kelimpahan terjadi, semua itu Pondok Daud dipertontonkan ke seluruh dunia. Inilah prototipe, inilah gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara bisa paham ini? Mungkin Pak Pendeta bicara tinggi-tinggi terus ini, ya tidak, ini kenyataan nanti saudara. Prototipe ini, apa itu prototipe? Model, apa itu model? Bahasa yang paling ini apa lagi model? Gambaran, bayangan. Gereja di akhir zaman itu seperti itu. Jadi tidak heran kalau di Afrika itu gereja itu 15 juta yang ibadah. Gerejanya 3,5 kilo panjangnya. Itu tidak heran. Orang selesai beribadah masih menyembah Tuhan. Yang sakit tidak mau pulang, yang masih sakit tidak mau pulang, tetap menyembah di situ. Sampai nanti didoakan lagi sampai kesembuhan terjadi, dia baru pulang. Loh, kok bisa begitu? Jam 12 malam masih belum pulang, jam 1 malam masih belum pulang, sampai akhirnya pagi baru pulang karena dia sudah sembuh, dia baru pulang. Saudara, jadi nggak ada aturannya, nggak ada. Harus begini, habis ini begini, jamnya harus sekian. 1,5 jam atau 1 jam saja cukup. Orang kalau firman lama-lama dia sudah lihat jam. Dia lihat jam. Dulu tuh saya kalau di persekutuan tuh ada satu orang itu, dia kalau saya khotbah tuh dia lihat jam terus. Saya sudah tegur dia, tidak boleh. Dan orang ini tidak berumur panjang. Umur 45 tahun dia mati karena serangan jantung. Lalu ada lagi, saya khotbah begini dia main HP, tutik. Itu BlackBerry, saudara tahu BlackBerry? Apa itu BlackBerry ya, yang hitam-hitam itu? Tutik terus. Saya juga tegur langsung. Kok kira Tuhan itu main-main kah? Orang tidak suka tidak apa-apa. Maksudnya tidak suka saya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Dan orang yang tidak suka dengan saya sampai hari ini kayaknya dia pendeta. Saya bilang tidak ada masalah, itu urusan kamu. Orang tidak hargai sama sekali, tidak. Kalau begitu kamu coba keluar sana. Saya juga bilang, keluar sana. Jangan di dalam gedung, jangan di dalam ibadah. Saudara, HP ini bisa bikin kita mati. Yang parenting project itu loh, HP itu, aduh, bikin kita, anak-anak kita hancur gara-gara HP. Saudara, jadi Pondok Daud ini dipertontonkan, tabut perjanjian ditaruh di tenda saja, di pondok saja. Orang semua dipermudah untuk pergi ke rumah Tuhan. Orang semua dipermudah untuk menyembah Tuhan. Orang semua dipermudah untuk cari Tuhan, untuk cari wajahnya. Itu dipermudah. Dari pintu gerbang sampai ruang suci itu terbuka. Dari pintu gerbang ini begitu kita masuk langsung kita bisa lihat surga. Kalau orang mau, jadi mungkin masih ada yang lain, tapi ini pandangan dari saya. Oke,
Lanjut. Ingat, nubuatan pulihkan kembali atau restorasi Pondok Daud itu ada dalam Amsal 11 ayat Amsal 9 ayat 11, Yohanes 4 ayat 23 sampai 25. Apa yang dibuat Daud itu mudah, simple. Coba bayangkan. Hukum tabernakel Musa penuh dengan aturan. Jika salah harus menanggung akibatnya, yaitu mati, konsekuensinya. Tetapi Daud hanya buat pondok dan tabut itu ditaruh di situ, dibuka 24 jam. Bapak Yahweh tidak marah. Mengapa? Orang tidak mati. Waktu di dalam ruangan Maha Suci orang mati. Tapi sekarang kenapa orang tidak mati? Saudara, ini karena pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan sekedar gereja, tapi Tuhan rindu supaya kapan ditemui. Tuhan rindu supaya orang bisa langsung berjumpa dengan Dia. Dengan mudah orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada. Tidak imam bilang, oh tidak, kamu harus basuh ini dulu, kamu harus begini dulu, kamu harus begini dulu. Tidak bisa masuk sini. Saudaraku, ini seperti gereja yang tanpa tembok. Organisasi bikin kita pusing 7 keliling. Seringkali seperti itu. Coba lihat, supaya gampang ketemu, dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu Dia mati di atas kayu salib, Dia buka jalan, dan pintunya adalah Dia sendiri. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Aku adalah pintu bagi domba-domba. Pintunya Dia. Kalau kita mau masuk surga, pintunya Yesus, jalannya Yesus. Tidak ada yang lain. Orang mau bicara apa? Betapa hebatnya Tuhan kita itu. Dahsyatnya Tuhan. Dia sudah buka jalan semua. Mati di salib, dan ini adalah detak jantung hatinya, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah waktunya Pondok Daud itu harus dilaksanakan, dibangun kembali. Inilah waktunya pendengar jiwa-jiwa terbesar, panen raya, lawatan Roh Kudus terbesar, terdahsyat, dan belum pernah ada di atas muka bumi ini. Itu akan terjadi. Roh Kudus sudah melanda dunia pada waktu hari Pentakosta. Dan akan ada Pentakosta yang terakhir yang tidak bisa dibendung oleh siapa. Organisasi gereja tidak akan bisa. Pendeta melarang tidak bisa. Karena Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang ini. Amin. Coba lihat, ini cuma tambahan saja. Ini tambahan dari saya, sekedar mengingatkan saudara. Mengapa saudara? Kita harus mengejar Tuhan. Kalau Tuhan memang benar-benar datang, kita harus masuk. Karena kalau menurut ini Stephen Hawking, ini menurut dia AI itu artificial intelligence. Apa itu, Pak Pendeta? Kecerdasan buatan manusia dalam bentuk seperti kayak robot, dalam bentuk seperti kayak aplikasi, gambar yang bisa diajak berbicara, bisa diajak diskusi.
Dalam fisiknya bisa seperti kayak robot. Itu nanti akan menguasai dunia. Tahun 2030, tahun 2029, saudara, ini Stephen Hawking buat tahun 2017, waktu dia belum mati. Tahun 2030, peradaban manusia itu akan runtuh. Orang akan jahat, semua akan jahat. Dan kalau itu terjadi, film The Mission of Impossible, ada film lagi. Saudara pernah nonton kan tidak? Saya sudah nonton film The Mission of Impossible. Itu Tom Cruise, film terbaru. Nonton supaya saudara tahu bagaimana AI ini dalam satu entitas dia kuasai seluruh dunia, sampai senjata nuklir pun dikuasai. Dan itu yang membahayakan kalau peradaban manusia sudah runtuh dan robot atau AI yang berkuasa. Oke, lanjut. Yesus Masias itu nanti akan datang di awan-awan. 1 Tesalonika ayat 4 ya, pasal 4 itu bukan pasal 4, 16 dan 17. Pada waktu ada diberi penghulu malaikat di surga itu meniup trompet bersuara nyaring, sangkakala Tuhan berbunyi, dan Tuhan akan turun dari surga di awan-awan. Orang yang mati dan matinya dalam Tuhan, dia akan lebih dahulu bangkit ketemu Tuhan di awan-awan. Lalu yang masih hidup itu akan diangkat, diubahkan tubuhnya dalam tubuh kemuliaan dan diangkat. Terjadilah pesta perjamuan kawin anak domba. Sementara di bumi diserahkan kepada antikris 3,5 tahun lamanya, dari 42 bulan tadi. Orang Kristen yang hanya tinggal di halaman itu akan diinjak-injak. Yang penting berita ini saudara harus tahu dan mengerti. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 itu sama. Orang yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati. Orang yang dapat binasa diubah dalam sekejap mata. Yang dapat binasa diubah tidak dapat binasa. Dalam sekejap mata mereka akan terangkat ketemu Tuhan. Orang yang mati dan matinya dalam Tuhan juga akan terangkat sama. Kayak ini sama. Karena dua-dua ini Paulus yang menulis. Bukan Paulus ini ya, tapi Paulus Rasul Paulus. Oke, lanjut. Ini ada segala mengingat. Ayo baca itu sekarang. Wahyu 17 ayat 14. Sudah tahu, jadi tidak gampang orang masuk surga itu. Jangan kau kira orang juga tukang mabuk juga kalau tabrakan mati nanti petinya juga dipasang salib. Kalau pendeta bilang hari ini surga tambah 1 jiwa, surga yang mana tambah 1 jiwa? Kau kira saya tidak? Saya pernah dimarahi pendeta, ketua sinode marah sama saya gara-gara saya bicara masalah ini. Jadi kita ini sudah banyak hal yang bicara kebenaran itu orang tidak suka. Coba baca dulu Pak kawan. Wahyu 17 ayatnya ke 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Berperang melawan anak domba. Siapa itu antikris? Terus? Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba dengan seluruh pengikutnya akan mengalahkan mereka. Terus? Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia. Mereka bersama-sama dengan Dia. Juga akan menang. Juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil
Mereka yang terpanggil, jadi banyak sekali yang dipanggil. Terus yang telah dipilih dan yang setia. yang telah dipilih, jadi setelah dipanggil itu ada dipilih, ada pemilihan. Dan yang ketiga adalah setia. Jadi saudara jangan bangga saja kalau saudara terpanggil. Saudara termasuk di dalam terpilih, dan saudara termasuk di dalam kategori yang setia. Termasuk parenting project itu saudara, itu akan jadi berkat luar biasa. Dan kita akan lakukan parenting project ini terus. Kita akan bekerja sama dengan CBN akan datang ke Biak mungkin awal tahun depan, dan kita akan pelayanan ke Supiori, akan pelayanan ke Yapeng. Karena saya kenal semua mereka. Lalu film-film di Superbook itu juga bagus. Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan jalan dari laut. Sempat membuat
memberikan pemahaman